atau nggak menuju ke pulau-pulau yang terpisah terlalu jauh, mereka nggak terburu-buru untuk pindah posisi. Seperti Onyx baru mengirim Raffi ke depan untuk coba mensecure 3/4 circle dalam, tapi nggak semua member mereka masuk langsung nusuk ke senternya. Lebih ke Iya, santai aja looting, toh betul. banyak space juga di tengah-tengah masih tersedia. Benar. BFD bahkan belum ngumpul sama sekali, masih pada looting di ujung-ujung dari tempat kali ini. Iya, karena dengan adanya circle yang seperti ini, waktunya jadi nggak terlalu nge-rush juga, nggak perlu jadi player-player yang harus melakukan early rotation, malah ini circle yang sangat mendukung untuk meta healing. Betul, karena ini biasanya banyak waktu untuk muter-muter, looting dulu Heeh. santai, nggak terburu-buru, dan bisa nge-clear semua rumah kecil-kecil pun untuk coba nyari first aid. Betul sekali. Jadi bisa dimaksimalkan lah first aid-nya itu sendiri. Dan sementara kalau kita lihat juga dari Airwolf, Potato masih di belakang. Sementara kalau tiga temannya sudah ngamanin pinggiran-pinggiran pulau. Dari tim Aura Esports pun sudah mulai melakukan rotasi dari Ruins. Udah mulai ada usaha penyeberangan. Dan kayaknya Aura ngambil rumah-rumah kecil yang di choke point dekat dengan bootcamp. Betul, tapi kalau kita perhatikan di daerah bootcamp juga, cukup banyak tim yang sudah mulai melingkari areanya. Ada Takai, ada Victim, ada tim 21, dan cukup banyak tim yang sudah mulai ini ya, menyebar di area dalam circle. Point sudah mulai menyebar, tapi kayak mereka bakal nusuk dari camp Alpha. Mereka yang berenang lewat area tambang menuju camp Alpha dan mungkin bakal bertemu dengan Potato yang sudah terlebih dahulu berada di camp Alpha, terpisah dari teman-teman yang lain. Sedang mencari looting-lootingan untuk healing. Bener banget. Ini Potato bisa dibilang antara dalam bahaya atau posisinya cukup nyaman untuk bisa mendapatkan kill point tambahan. Karena Potato berada di high ground tapi ternyata oh tidak, malah Kentang yang kali ini yang tertangkap oleh Asa dari lower ground. Malah dia yang harus menyumbangkan kill ke arah Void. Betul, kita bakal lihat dari tim Point tampaknya mendapatkan kill yang sangat berharga di awal-awal ini. Mungkin kalau dia ngelutingin kotaknya, bisa banyak di kayaknya Iya, healing-healingannya. lumayan sih itu. Soalnya kan tadi dia masih ketinggalan di belakang, masih ngeluting-luting juga. Jadi harusnya early kayak gini, ketika bisa mendapatkan satu orang dengan free seperti tadi, itu akan memboosting lootingan-lootingan. Atau bisa dibilang melengkapi lah lootingan-lootingan dari tim itu sendiri. Yes, dan kita bakal lihat Eagle 365 juga mulai terpantau, sudah menjaga area mereka di daerah Paradise. Dan untuk compound kecil aja, menyebar dengan 4 anggota mereka. 3-1 kayak splitnya mereka ya, satu anggota sedikit lebih jauh dibanding anggota-anggota lainnya. Dan tim-tim lain juga sudah mulai mendekati area Paradise, bootcamp dan sekitarnya yang berarti bentar lagi kita bakal melihat banyak fight-fight kecil terjadi. Ya udah mulai ramai banget dan ini baru circle pertama menit ke-9 sudah ada 5 orang yang di take down penculikan-penculikan. Sementara itu di sisi lain kita lihat kali ini dari Takai Kian, wah nggak pakai tas. Wow, Takai looting di mana ya? Tak kayak tadi looting di bagian kiri harusnya. Dia nggak bawa tas loh. Oh yang di scrapingan area itu, Iya, yang di scrapingan antara jembatan. bootcamp, jembatan. Wow, menarik sekali. Tidak membawa tas di medan perang. Baru kali ini sih gue lihat. Biasanya kalau nggak bawa tas itu dilepas biasanya udah di akhir-akhir circle supaya nggak kelihatan ketika ngepron-ngepron. Tapi kali ini nampaknya dari Luxi sudah mulai meng-spot satu player dari Aura hanya di tapping-tapping aja, tapi masih berhasil untuk lolos dari visionnya Luxi. Yes, dan kita bakal lihat kayaknya juga di sisi kanan benar-benar kosong banget. Lihat sisi kanan circle cuma ada tim BFD dan juga tim Onyx. Tidak ada tim lain yang masuk dan malah sekarang tim Void perlu putar otak lagi gimana mereka bisa masuk dalam circle-nya. Harusnya tim Void bakal coba mendekati ke area ujung circle mungkin berenang di antara Pulau Alpha ke arah Pulau Bravo. Iya, malah jadi kayak rotasi bunuh diri nggak sih kalau Void itu sendiri? Iya, mereka tadi harusnya bisa langsung nusuk dari bawah. Iya, dari bawah Tapi ya. sekarang malah jadi agak susah karena mereka sudah nyebrang ke area Pulau Alpha. Ya, betul sekali dan kita bakal lihat apakah nanti Void masih bisa survive karena yang kita tahu Void adalah pemegang survival time terpanjang selama PMPL ya. Soalnya setelah beberapa hari ini masih Void yang memegang most survival time-nya. Sementara itu kamera udah bergeser ke arah Airwolf yang pelan-pelan sudah mulai menyicil PR mereka untuk melakukan penyeberangan. Area choke point ini udah ditinggalin oleh Aura Esports dan ini enak banget sebenarnya buat tim Bonafide, Alter Ego, Onyx dan Boom karena masih kosong juga. Sementara Quarry masih belum ada yang ngisi. Betul, gue kira Quarry bakal rame banget. Itu dia. Tadi gue kira bakal bener-bener full, tapi malah tim Victim sudah nge-push ke bagian atas dan tim DU sudah mengambil bagian kiri dari Quarry-nya. Kiri. Sedangkan tim Onyx nggak terlalu nusuk terlalu dalam lagi, mereka bakal stay di dalam rumah-rumah mereka dan lagi menunggu momen aja. Tapi tampaknya gaya-gayaan dulu nih dari tim Eagle 365. Gue kira kenapa kok bengkok badannya.
Lu kira kenapa ikut dua dia? Gue kira kayak Vespa kemarin kan ada yang terbang. Oh ternyata lagi peregangan badan gitu. Oke, mantap sekali Eagle. Soalnya ini masih pada nunggu aja, semuanya pasif, pasif, pasif. Nggak mau mengambil resiko juga. Ya circle kayak gini gitu loh, ngapain juga harus mengambil resiko di mana banyak sekali compound yang ada. Seperti Onyx juga kali ini masih meloncat-loncat lucu, mencari-cari informasi ke arah rumah depan yang sudah diisi oleh tim 21. Ya kita bakal lihat juga bakal seperti apa fight di antara semua tim karena cukup numpuk ya. Semua tim di area-area sekitar area Quarry ataupun di area Paradise. Dan sementara kita bakal lihat 21 seperti biasa selalu di compound yang ini, compound yang sama mereka isi, tinggal menunggu nanti tim-tim lain mendekat ke arah mereka. Tapi tampaknya Onyx tidak akan membiarkan tim 21 terlalu nyaman di compound mereka karena langsung dikelilingi juga di high ground-nya lagi. Iya, udah di lock dan berusaha untuk lucky tap dari Nick, berusaha memberikan informasi juga kalau misalkan memang ada orang-orang di sekitar 21. Nampaknya kali ini sudah berusaha untuk mengspot juga ke kiri, ke kanan, ke depan, enggak ke depan, ke belakang sih. Ke kiri dan ke kanan, tapi belum menemukan adanya player-player dari 21. Dan itu juga Jisun ngepron sih di sniper towernya, jadi harusnya nggak ke spot. Betul, itu nggak bisa ketembak dari angle manapun sih. Makanya Jisun selalu berada di angle tersebut. Yes, betul sekali. Dan malah menjadi informasi yang cukup berharga untuk 21. Dibales tembakannya. Tak gitu tadi. Jadi ketahuan deh. Malah kali ini Fox yang berhasil untuk mendapatkan vision dan angle shot terhadap salah satu player dari Onyx. Nick darahnya udah cukup deras, cukup terkikis, tapi belum berhasil untuk di knockout. Betul, kita bakal lihat juga dari tim DU sudah bertemu dengan tim GD kali ini bertarung di daerah compound. Dari tim GD sudah menabrak dari broken wall tim DU dan sudah mulai menyebar di area sekelilingnya tim DU. Tapi kita bakal lihat satu pemain player mulai jatuh. Nichil dalam posisi knock. Dan seorang Uni bakal langsung nge-flank dan tampaknya Kryzen menggagalkan breaking entry dari tim GD. Bener banget, gila defensifnya dari dari DU ini bagus banget dan kita lihat dari Star akan berusaha untuk melemparkan molotov ke arah dalam tapi ternyata Uni udah berhasil untuk masuk ke dalam rumah. Retake compoundnya entah berhasil atau tidak karena Snitchil sedang berusaha untuk di-revive kali ini dari Star masih menggocek-gocek juga. Di sisi lain ternyata Daibot berhasil untuk mendapatkan Kryzen. Ternyata trading knock terjadi, last man standing. Star akankah berhasil untuk mendapatkan Uni spray down tapi ternyata Dewa United lagi-lagi bermain dengan agresif dan berhasil untuk mempertahankan compound ini. Betul, tapi perlu berhati-hati lagi karena ada tembakan yang mulai lontarkan oleh tim victim menuju ke arah tim DU, tapi harusnya cukup aman dengan mereka kenok di dalam dalam komponen mereka. DU lagi-lagi mengumpulkan 5 kill pada awal permainan, tinggal memaksimalkan sisa game kali ini. Ya, bagaimana caranya supaya bisa survive sampai late game dan Voin. Lah, Voin balik lagi vlog ke Ruins. Betul, balik lagi dan muter dari bagian bawah kali ini ya. Iya, tadi kan udah ke atas, sekarang turun lagi. Wah, itu sia-sia banget sih, kayak waktunya sayang banget gitu loh. Ya udahlah, mau gimana lagi? Ya, udah terjadi. Tapi bisa juga mereka terobos dari bagian cave dan masuk dari bagian selatan karena kosong banget. Bisa aja sih. Bisa aja kalau misalkan nggak ketemu sama Aerolf. Tapi kita bakal lihat juga dari sini tim Onyx udah mulai melakukan rotasi. Di sisi lain ada Aura juga yang terobos aja lah. Ada victim di depan sana. Oh no, bakal langsung di spray down dari Rocky. Tapi belum berhasil, angle shotnya tertutup. Masih bisa melaju dengan Vespanya. Ya, sudah bakal lihat dari seorang Rocky kali ini bakal coba untuk bertahan juga di daerah high ground. Tapi di depan mereka sudah beberapa tim yang mulai terobos menuju center circle dan bahkan Onyx dan juga Aura. Satu jalur di mana mereka mungkin bakal tabrakan dan bakal berhadapan-hadapan. Tapi di lain sisi, 21 berada di compound dan nggak pindah-pindah dari tadi. Ada yang bermain dengan sabar. Ada yang langsung terobos tusuk tengah. Jadi ini udah mulai bervariasi juga. Sementara itu dari victim Rocky masih mengamankan area high ground ini di mana banyak sekali obstacle nyaman dan pastinya akan berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut lagi karena di sekitar dari victim itu tadi ada gambar-gambar red alien sih. Betul, sudah mulai berdekatan juga ya. Iya. Tim Taka yang mulai terspot juga sudah melakukan rotasi di antara bebatuan. Ini dekat area Paradise, so mereka masih berada di bagian utara circle harusnya di jarak 130 meter menuju ke area circle-nya. Kean dan kawan-kawan sudah maju ke depan di mana mereka akan bertemu dengan tim Eagle 365 yang tampaknya belum mengetahui informasi bahwa tim Takai bahkan pemain Eagle 365 ternok dan Just Space harus bertahan 1 lawan 4 menghadapi tim Takai. Yes, betul sekali. Cukup jauh splitnya yang dilakukan. Just Space kali ini masih berusaha untuk menjaga bagian high ground. Masih belum sadar kalau misalkan ada pergerakan dari bawah tanah, dari lower ground ada Takai juga. Tapi Audrey dengan vektor yang kali ini masih berjaga-jaga di belakang batu. Redface masih terus-menerus memberikan pressure dengan baginya. Sudah dibawa, sudah dinaiki. Kayaknya bakal either mereka bakal cabut atau bakal langsung rush. Dan kali ini udah mulai digas juga. Redface sedikit repositioning, tarik mundur.
Yes, ada bakal lihat kayaknya juga dari Red Face pelan-pelan bakal pindah posisi kali ini menghindari pertembakan dari tim-tim lain dan Eagle 365 meskipun ada sempat knock mereka sudah berhasil revive semua dan sudah kembali berlari untuk semua anggota Oh mereka my tapi god. tampaknya Takae tidak akan berdiam diri mereka akan nge-push ke arah Just Space di mana Takae Kim mulai terkena beberapa tembakan peluru panas dan lumayan low tapi masih bisa bertahan bisa beri pressure juga ke arah Eagle 365. Iya, ini dia bantengnya sudah mulai mengamuk, belum mengamuk bahkan akan berusaha untuk mendapatkan player-player dari Eagle 365. Ada Just Space di belakang sana kelihatan, itu sedikit tipis banget langsung saja dimaksimalkan tembakannya tapi ternyata mendapatkan granat yang cukup panas. Buy one get one free lagi-lagi dari Eagle 365 akan langsung dilanjutkan. Ada follow up dari Anthem, masih terus-menerus memberikan pressure, terus-menerus juga ada Hades di belakang pohon. Low health parah banget Kus Boy, sedikit ragu-ragu. Revive gaya, tapi ternyata malah ada BTR third party Israel dari belakang sana berhasil untuk mendapatkan satu player dari Takae, masih push terus-menerus dikakukan. Audrey kali ini berdansa-dansa dengan satu player dari Takae, spray down ke arah depan dan berhasil untuk menumbangkan player-player dari Takae. Betul, kita bakal lihat kayak ini dari BTR juga bakal fight dengan tim Eagle 365 di mana mereka menembak dari jarak yang jauh cuma belum bisa mengambil keuntungan lebih besar lagi ya dari fight yang dialami oleh Eagle 365. Circle pun pindah ke bagian kanan di mana kita bakal lihat dari tim Onyx dan juga tim Boom. Sangat diuntungkan dengan circle kali ini. 21 pun masih masuk di ujung circle. Dan Iya, komponen mereka nggak pindah-pindah dari awal. wah bener banget. Dari tadi di situ aja ya. Dan Ya, masih dapetin circle lagi, bibir circle-nya. Namun ternyata di sisi lain ada Void dan juga Aerowolf yang akhirnya bertemu di area sekitar Quarry. Sementara itu juga di sekitar mereka ada Dewa United. Ini agak sulit sih buat mereka kalau misalkan berlama-lama di sini. Karena dari Quarry itu nggak bisa langsung terobos untuk nyebrang, harus sedikit memutar kalau misalkan emang mau masuk ke dalam circle-nya itu sendiri. iya. Tapi kita bakal lihat beberapa tim ya. Tampaknya mereka bakal harus memutar kanan ataupun bagian selatan dari circle-nya. Sementara itu beberapa tim juga masih berada cukup jauh. Di mana ada tim DU, ada Void, ada Victim. Yang harus menerobos dari bagian kiri circle yang sudah ditumpuk juga oleh 21 Aura dan juga BFD. Kita bakal lihat fight sih. Ini circle pasti akan banyak fight terjadi dan banyak tim yang akan pincang ataupun bahkan dipulangkan ke arah lobby. Bener banget. Kali ini kalau kita lihat juga itu di area Eagle ya masih fight. Kayaknya Bigetron sama Eagle sih harusnya yang fight. Iya betul sekali. Bigetron yang berhasil untuk memulangkan Eagle tapi ternyata Victim lagi-lagi datang untuk menjadi third party. Always and always dan selalu. Lagi-lagi menjadi third party itu Misery itu bener-bener selalu ngegangguin loh. Betul, dia bakal langsung coba untuk motong pergerakan lawan-lawan juga dan bakal coba untuk menahan tim BTR. Gue suka banget tim Victim ya, mereka mengirim Mystery coba untuk mencari kill-kill dan juga mencari celah Iya. mana mereka bisa isi sementara waktu ini. Tapi kayak ini Mystery perlu berhati-hati karena dia akan Hmm. terjepit oleh 21 dan juga tim BTR sekaligus. Benar benar benar. Tapi di sekitar Misery itu enak banget ada airdrop yang bisa dibilang cukup menggoda. Dan kalau kita lihat rotasi dari tim-tim lain kayaknya bakal ada yang berdekatan juga kali ini dari Dewa United dengan Aura. Ada satu player yang udah mulai tertangkap juga itu dari Aura dan Alter Ego melakukan late rotation. Dan lagi-lagi Alter Ego akan bertemu dengan Bonafide karena mereka berdua adalah tim yang sama-sama melakukan rotasi dari area selatan. Yes, kita bakal kayaknya juga dari tim Aura bakal fight dengan tim DU di mana dari seorang Mystery masih menahan gempuran dan pergerakan dari tim BTR tidak membiarkan mereka bergerak dengan luasa. Ya, ini sulit sih kalau misalkan BTR mau masuk dia harus mulangin si Misery dulu. Tapi di depannya juga ada 21. Ya, kita bakal melihat juga di mana dari SG enak banget, cukup nyaman berada di ban. Sekitarnya dari SG hanya ada Boom dan ada EVOS yang tidak diganggu sama siapa-siapa. Betul, mereka sama sekali tidak diganggu oleh siapapun. Dimana kita bakal lihat dari tim Victim tampaknya akan terpisah ya oleh tim 21 Esport. Memecah mereka menjadi dua unit yang berbeda. Wow, menarik ya. Ini malah jadi 21 yang kehimpit sama Victim loh. Betul, tapi himpitannya seberapa efektif karena cukup berbahaya bagi tim Victim yang di bagian selatan. Ada Aura Aura, dan juga tim DU DU. yang lagi fight, mereka bisa sih terpartiin. Tapi seberapa efektif Wow. terpartinya, karena sekarang kita bakal Fajar dalam posisi knock juga. Wow, langsung knock and valid no debat itu yang di bawah sulit banget buat Victim untuk bisa masuk ke dalam apalagi tadi ada Dewa United juga udah mulai pincang kayaknya pertahanan dari Aura ya cukup baik sementara itu di bagian-bagian luar juga udah mulai banyak yang pincang kali ini kita bakal fokus kembali ke arah fightnya ada Kryzen di tengah-tengah ada Steve juga yang sudah terkenok apakah berhasil kalau kita lihat dari mapnya sih kayaknya DU dipulangin sama Aura. Iya, kita bakal lihat Ken juga dari tim BFD. Sudah masuk dalam circle, cukup aman kali ini. Tapi di lain sisi kita bakal lihat tim Alter Ego masih melakukan healing. Martin sudah masuk ke area ujung-ujung circle, disusul oleh Badru di belakang yang masih melakukan looting-lootingan kayak. Bener banget bener banget.
Dan kalau kita lihat juga dari overall rankings di Sunhawk ini ternyata Genesis Dogma adalah tim yang mengumpulkan poin terbanyak di Sunhawk disusul oleh Aura dan juga Alter Ego. Tapi fight masih terus berlanjut juga dengan circle yang udah mulai mengecil terus menerus. Malah kali ini penumpukan terjadi di utara. Udah nggak di selatan lagi dan EVOS yang harus bertemu dengan Skylights Gaming dan juga ada Boom yang udah mulai mengisi bibir-bibir circle. Onyx dari tadi yang nggak disentuh sama siapapun. Yes, mereka benar-benar enak banget tinggal menunggu momen aja dan sama seperti Boom juga sudah ngelip masuk dalam circle tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain. Tapi kalau kita lihat sekarang juga dari pergerakan tim-tim yang masih berada di luar circle, banyak Mm-mm. yang udah tinggal healing aja. Karena udah nggak punya momen lagi tuh gerak masuk dalam circle. Iya. Untuk tim Alter Ego kalau mereka masuk sekarang itu bakal dijepit oleh Boom dan juga tim BFD. Poin mau masuk lewat mana lagi? Udah diisi full circle-nya kali ini. Iya itu dia. Mau nggak mau mereka harus bisa memaksimalkan healing game yang mereka punya, healing kit yang mereka punya, dan gimana caranya supaya bisa survive sampai placement termaksimal mereka. Tapi dari area utara itu fight masih terus berlanjut. Skylights kayaknya udah mulai rontok satu persatu. Trading knock terjadi juga. 2-1 sudah dipulangkan. Victim juga sudah dipulangkan. Berarti ini menandakan di bagian bawah juga bakal pecah sebentar lagi karena ada Bonafide yang akan bertemu dengan Aura. Wah, banyak banget yang sudah mulai bertumbangan, sudah mulai banyak yang hilang kali ini dan tampaknya EVOS pun mulai kehilangan red face. Onyx yang masih bertahan dengan 4 anggota mereka benar-benar dominan banget di daerah luar ujung circle-nya dan kayaknya harusnya mereka bisa mengontrol circle kali ini. Yes, tergantung dari map area, map kontrolnya mereka itu sendiri seperti apa. Apakah mereka bisa mempertahankan bibir circle-nya. Dan kali ini kita sudah mulai melihat fokus kembali ada Boom yang masih lengkap berempat juga. Sudah mulai meng-spot beberapa player di depan sana. Lizer berhasil untuk ditangkap ternyata. Dan EVOS masih ada 2 orang ternyata. Betul, Akhirnya masih udah bertahan dengan 2 anggota mereka. Iya. Microbone juga KF kali ini. Tapi kita bakal lihat dari tim Onyx ya, tampaknya mereka belum terlalu banyak nembak sehingga banyak tim yang belum menyadari bahwa ada tim Onyx yang berada dalam circle kali ini. Kali ini dari Microboy bakal mulai berusaha untuk pelan-pelan nge-spot player-player dari Onyx dari belakang kayaknya. Karena Onyx masih terlalu fokus dengan Bonafide yang berada di depan sana. Playzone sudah berhasil untuk menumbangkan satu persatu. Dan ternyata Bintang sadar di belakang sana ada orang lain sudah mulai membuka scope-nya juga. Microboy kali ini yang malah berhasil untuk mendapatkan Bintang dari belakang. Backstep yang sangat baik dari Macboy bukan Microboy. Dan apakah berhasil EVOS memulangkan Onyx? Karena tadi pergerakan dari EVOS benar-benar pergerakan bawah tanah. Betul, tapi Microboy masih menahan juga pergerakan dia tidak terlalu terburu-buru untuk pindah posisi. Malah tim Aura dia pulang, belum pulang. Masih ada Rosezi yang bertahan di luar circle-nya. Iya, numpuk tadi ya warnanya ya. Dan kali ini fight-nya pun ternyata masih berlanjut antara Boom dengan Bonafide. King Kong-nya sudah mulai ditembakin terus-menerus oleh Serigala Hitam. Tapi ternyata ada counter shoot yang terjadi, ada backup body system yang cukup baik. Kali ini dari Boom sudah mulai rontok juga. Ikiar kayaknya masih bisa survive kah itu di belakang Sniper Tower? Oh masih bisa, masih melakukan usaha revive di Sniper Tower. Tapi zonanya udah mulai kena ke arah mereka. Tapi ternyata ada third party, Landak Kuning, Onyx menjadi third party antara mereka berdua. Betul, Onyx setelah berdiam diri cukup lama kali ini mereka bakal keluar dari pertahanan mereka dan mulai mengincar tim-tim lain yang sudah mulai pincang. Onyx satu-satunya tim yang masih lengkap dengan 4 anggota mereka dan bahkan Microboy tertumbangkan oleh lemparan molotov dari seorang Microboy. Tembakan bahkan melontarkan juga KF lumayan low, tinggal disenggol dikit dan akhirnya tim EVOS bakal pulang oleh tim Landak Kuning kali ini. Yap, betul sekali. Senggolannya langsung saja memulangkan Macan Putih. Dan sementara itu 3 tim tersisa. Nux juga dipulangkan. Alter Ego dipulangkan. Dan ternyata tersisa 2 tim aja. Kayaknya ini bakal menjadi WWCD untuk Onyx ya. Kalau kita lihat dengan penyebaran mereka yang begitu rapi. Masih lengkap dengan 4 player juga. Apalagi dari Boom udah mulai bonyok. Betul, ini harusnya untuk tim Onyx. Tapi kalau Boom bisa balikin keadaan, ini bakal jadi back to back WWCD mereka lagi. Tapi kemungkinan tersebut menurut gua sedikit sulit bagi tim Boom. Dan harusnya ini clear WWCD untuk tim Onyx dengan jumlah anggota yang unggul, posisi yang unggul. Dan pasti juga peralatan perlengkapan masih sehat karena mereka nggak fight terlalu banyak. Bener banget. Tinggal disenggol banyak orang. Apalagi Ponbit yang sudah berhasil untuk mendapatkan touchdown. Sudah dikembalikan ke lobby. Menyisakan Ikiar, last man standing yang masih berusaha untuk tusuk healingnya ke dalam tubuhnya. Tapi sepertinya ini akan menjadi valid. No debat WWCD untuk Onyx. Wow, terbakar api asmara juga. Itu dia winner chicken dinner untuk Onyx Esports dengan total 6 kill point. Betul, 6 kill point dan permainan begitu pintar dari tim Onyx ya. Tidak terlalu banyak bersuara, tidak terlalu banyak rusuh di pertengahan game. Biarkan orang lain perang, biarkan orang lain yang rusuh, pincang. Mereka baru join the fight di akhir-akhir dan langsung mengambil keuntungan dengan WWCD dengan 6 kill di game kita Sunhawk. Bener banget, bener-bener enggak ada pergerakan agresif ya. Karena
Dari tadi kalau kita lihat mereka looting dari sebelah kanan. Dikirim Raffi duluan ke tengah. Terus mereka santuy aja jalan. Step by step pelan-pelan dikit-dikit, biarin orang lain fight, itu nggak banyak nembak. Iya, Itu nggak banyak nembak, nggak banyak pincang-pincangin orang, santai aja nunggu aja dia. Dan benar. siapa yang dekat baru tembakin sama dia, baru di akhir ketika dia sadar dan punya informasi, tim ini pos